Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Yang saya hormati ketua, para wakil ketua, dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati ketua, para wakil ketua, para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang saya hormati Bapak B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga. Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno, Bapak Hamzahas, Bapak Budiono, beserta Ibu Herawati Budiono. Yang saya hormati para duta besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali pidato ini, saya mengajak hadirin untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri sidang paripurna dalam rangka sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang telah menyediakan forum ini, sehingga saya dalam kedudukan sebagai kepala negara dapat menyapa seluruh rakyat Indonesia. Melalui forum ini, sebagai kepala negara, saya dapat menyampaikan laporan singkat kepada seluruh rakyat Indonesia tentang peran lembaga-lembaga negara. Selain itu, melalui forum ini terbuka ruang bagi saya untuk mengajak lembaga-lembaga negara membangun kekompakan demi memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Saya sangat memahami bahwa setiap lembaga negara mempunyai peran sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Oleh sebab itu, kekompakan lembaga-lembaga negara sangat diperlukan dalam perjuangan untuk mewujudkan janji kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebagai negara berdaulat, kita harus menyadari bahwa sejatinya saat ini kita sedang perang. Bukan perang fisik, seperti yang dilakukan oleh para pahlawan pejuang kemerdekaan, tetapi perang untuk memenangi perdamaian, memenangi kesejahteraan, memenangi kehidupan rakyat yang bahagia. Kemenangan perang untuk memuliakan rakyat tersebut hanya terwujud kalau seluruh elemen dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya lembaga-lembaga negara, bersatu padu dan tidak terjebak pada ego masing-masing.
Secara bersama-sama kita perkuat kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian kita. Trisakti harus menjadi strategi utama dalam membendung upaya-upaya bangsa lain untuk merongrong kedaulatan, kesejahteraan, dan karakter bangsa Indonesia. Melihat modal sosial dan modal ekonomi yang kita miliki, peluang Indonesia untuk menjadi negara maju dan sejahtera sebenarnya terbuka lebar. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar dan kreatif, kelas menengah yang semakin besar, sistem politik yang demokratis, masyarakat muslim yang moderat, dan menjadi kekuatan ekonomi ke-16 dunia dengan pendapatan produk domestik bruto sekitar 10.000 triliun rupiah. Dengan kerja keras, optimisme, dan mengubah sikap konsumtif menjadi produktif, kita akan bermartabat di antara bangsa-bangsa di dunia. Percepatan untuk menjadi negara adil makmur tersebut tentu dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia sangat ditentukan oleh kinerja dan kekompakan lembaga-lembaga negara. Kekompakan tersebut juga akan memperkuat sistem presidensial sehingga pemerintah menjadi stabil. Dengan demikian, pemerintah akan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak Kabinet Kerja dibentuk, pemerintah secara bertahap menjalankan program pembangunan nasional seperti digariskan dalam Nawacita. Pemerintah melakukan transformasi fundamental ekonomi dan mengubah paradigma pembangunan dari yang bersifat konsumtif ke produktif. Untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi, selain mendorong berkembangnya ekonomi kreatif, pemerintah fokus melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan, waduk, dan pembangkit listrik. Pemerintah juga mengalihkan subsidi BBM ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Kini, pemerintah sedang membagikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan asistensi sosial untuk penyandang disabilitas berat. Pemerintah mengakui masih banyak persoalan yang menghadang kita. Sampai hari ini, ketidakstabilan harga pangan masih terjadi. Kesenjangan kaya dan miskin dan antar wilayah masih ada dan terbuka. Praktek korupsi masih berlangsung dan penegakan hukum belum sepenuhnya kokoh. Pemerintah akan bekerja keras untuk memerangi persoalan-persoalan tersebut, khususnya untuk ranah politik, terutama menyangkut pertentangan internal di beberapa partai politik. Pemerintah bersikap netral dan berharap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik. Sementara itu, perombakan Kabinet Kerja yang baru saja saya lakukan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah sehingga percepatan pembangunan nasional bisa terwujud. Perombakan Kabinet tersebut adalah salah satu jembatan terbaik untuk mewujudkan janji saya pada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan mereka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perlu diketahui semua lembaga negara di tanah air selama ini terus bekerja. MPR telah membangun tradisi politik yang baik. Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pimpinan MPR melakukan silaturahim kepada tokoh-tokoh bangsa, menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, juga kepada teman bertanding dalam Pilpres yang lalu. MPR juga sedang melakukan gerakan nasional untuk membangun karakter bangsa dengan manifesto Ini Baru Indonesia, dan terus melakukan sosialisasi Pancasila
Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Selain itu, mengawali pelaksanaan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, MPR periode 2014-2019 telah mengadakan sidang untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pilpres 2014. Di tengah keraguan masyarakat terhadap kesungguhan MPR untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sementara itu DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sedang mentransformasi diri menjadi parlemen modern. Mekanisme checks and balances, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selama ini bekerja dengan baik. Pelaksanaan fungsi legislasi DPR dilakukan selaras dengan arah pembangunan hukum nasional dan berkorelasi positif dengan rencana kebijakan pembangunan politik hukum nasional. Pelaksanaan fungsi anggaran DPR dilakukan dengan senantiasa memperhatikan sistem ekonomi nasional, yaitu sistem ekonomi yang berdikari. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR diarahkan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, keuangan negara, kebijakan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Saudara-saudara, DPD juga telah bekerja dengan baik untuk menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan pembangunan daerah, sehingga postur APBN semakin berpihak kepada daerah. Aspirasi DPD untuk meningkatkan alokasi anggaran ke daerah memperoleh dukungan penuh dari pemerintah. Lahirnya beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan inisiatif DPD Republik Indonesia. Demikian juga dengan rancangan undang-undang tentang wawasan Nusantara yang sekarang masuk Prolegnas 2015. Selain itu, DPD juga aktif dalam mendorong kerjasama bilateral maupun multilateral. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam hal pemeriksaan keuangan, BPK selama ini telah mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan negara. Sebagai lembaga negara, BPK selama ini cermat dan selalu memastikan pengelolaan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.